Halo, selamat malam dan selamat datang di TNM episode malam minggu. Seperti biasa kita akan membacakan email-email kiriman pembaca yang berisi kesialan, kecurhatan, keseruan, kecinta-cintaan mereka yang mereka rasakan dan kirimkan ke email tnmofficials@gmail.com. Emailnya seperti yang ada di description video di bawah. Kirimin aja email ke sana kalau pengen ceritanya dibacain, dan let's go kita ke cerita yang pertama. Halo Bang Ari dan semua yang ada di sana, selamat malam dan semoga sehat selalu semuanya. Pertama-tama, first of all, terima kasih kalau ceritanya dibacain di live karena sebenarnya butuh waktu yang lama buat mutusin nge-up pengalaman bodoh ini. Dan juga sebenarnya rada takut kalau yang bersangkutan ternyata suka nonton TNM juga dan ngeh kalau ini cerita antara gue dan dia. Iya bang, aku penulis tumbal pesugihan yang masuk live pertama TNM. Kejadian bodoh ini bermula pada sekitar tahun 2020-an kalau nggak salah. Waktu itu aku habis di ghosting sama cowok dan mutusin buat main dating apps dengan tujuan kayak nyari temen ngobrol aja, atau sekalian nyari temen curhat buat cerita kalau aku habis di ghosting. Dating app. Aku adalah tipe orang yang kalau main dating apps itu malu kalau harus swipe duluan. Jadi aku nunggu aja orang yang swipe profile aku, baru kalau misal aku merasa cocok aku match kan. Singkat cerita, aku match lah sama salah satu cowok Jepang umur 25 yang tinggal di Indo dengan profil yang bagus dan visualnya oke, berotot gitu. Waktu itu aku kayak, wah beruntung banget. Karena selain kerjaan dan visual oke, waktu itu juga aku ambil studi sastra Jepang. Jadi aku mikir kayak, wah dapat temen native nih. Jadi mungkin bisa bantu aku selama studi. Habis itu kita ngobrol-ngobrol panjang lebar dan kita beneran satu frekuensi banget. Kita sama-sama punya banyak hal yang bisa kita bicarain, kayak anime favorit, rekomendasi-rekomendasi tempat di Jepang, dan lain sebagainya. Nah, kita stay di dating app kayak sekitar 2 minggu, baru kemudian kita mutusin buat move ke Line, dan kita masih ngobrol terus tiap hari. Walaupun waktunya nggak banyak karena dia punya posisi lumayan penting di kantor dan nggak mungkin megang ponsel tiap waktu, walaupun begitu dia tetap ngabarin kayak, sebentar ya, give me 4 hours to do this. Tapi sebenarnya aku nggak peduli juga sih waktu itu. Bukan bermaksud jahat, tapi prinsipku, walaupun kita punya hubungan, dunia kamu ya dunia kamu. Aku nggak berhak apa-apa. Aku juga sibuk sama kuliah juga kan waktu itu. He's so perfect, 10 out of 10 lah intinya. Semua tipe idaman aku diborong sama dia. Sampai akhirnya sekitar 4 bulan setelah kita jadi teman ngobrol, aku akhirnya baper dan mulai ngode-ngode kalau aku suka sama dia. Tapi dia tuh kayak pura-pura bego gitu loh. Kalau semisal kalian pikir aku cuma ngode doang, kalian salah, karena aku juga ngajak dia ngedate duluan. Tapi masalahnya muncul di sini. Aku selalu ngajak dia pergi dan ngedate, tapi dia ini selalu punya banyak banget alasan. Kayak banyak kerjaan lah, harus perjalanan bisnis ke Singapura lah, manalah dan tetek bengek lainnya. Sampai akhirnya gak ada angin, gak ada hujan, dia ngajak aku keluar tanpa babi bu bebo, aku okein. First meet aku kayak langsung, anjir lah, gue di kehidupan sebelumnya habis nyelamatin negara apa ya. Dia yang di profile dating apps dan aslinya gak ada bedanya. He's so cute, that's why I fall in love with him. Dan juga masih sama perhatiannya kayak di chat. Kita mulai jalan hampir 1 tahun, tapi emang sih di sini kita nggak ada omongan kayak kamu mau nggak jadi pacar aku, something like that. Kita ya cuma enjoy aja, nikmatin waktu bareng-bareng. Kalau orang sini nyebutnya KJDA, apa tuh? Kita jalanin dulu aja. Sampai pada masanya dia tiba-tiba bilang, kamu bisa nggak luangin waktu sebentar hari ini atau besok? Soalnya aku mau confess sesuatu ke kamu. Waktu itu aku kayak, anjir apa nih cok? Apa akhirnya aku bakal ditembak secara resmi atau dilamar? Bukan kepedean, tapi karena aku udah beberapa kali dilibatkan dalam urusan keluarga dia. Jadi aku mikir kita emang udah gak sedekat itu. Dan udah 1 tahunan juga kan waktu itu. Nah, malam-malam nih, gue inget banget pas tahun baru, aku ketemu sama dia, tapi anehnya ada 1 orang yang dia ajak. Dia cowok juga, tapi style dia sama cowok Jepang ini tuh beda banget. Kalau si cowok Jepang ini tuh stylenya santai, rapi. Kalau si cowok yang diajak orang Jepang tuh stylenya culun-culun gitu. Maaf banget bang, gak maksud body shaming. Si cowok ini tuh beneran beda banget sama cowok Jepang. Tinggiku 175, cowok Jepang 185. Dan si orang ini tuh kayak 165an gitu. Dan dia dikenalin ke aku sebagai temennya si cowok Jepang. Nah di sini mulai pakai objek nama ya bang, biar gak bingung. Aku Mawar, cowok Jepang Rio, temennya cowok Jepang Sen. Aku waktu itu agak gimana-gimana nih. Yang ada di pikiran aku pertama kali tuh kayak, katanya mau ngomong sesuatu.
sampai minta waktu segala. Kok ajak-ajak temen? Kalau nggak penting mah ngapain maunya ketemu? Kan di chat juga bisa. Tapi aku kayak ya udahlah gitu. Habis itu kita bisa ngabisin waktu bareng-bareng bertiga, dan si Sen ini nggak banyak ngomong sih waktu itu. Dia cuma ngikut apa yang aku dan Rio lakuin. Kata Rio waktu itu aku minta aku nganter buat beli setelan buat rapat proyek dia yang akan datang, dan aku sama dia yang ngelakuin hal yang biasa kita lakuin kayak ganti tangan sepanjang jalan, makan dan beli ini itu. We happy like a couple. Tapi di hari itu emang agak aneh sih, karena Rio ini kayak ngasih waktu terus-terusan buat aku sama Sen barengan. Tapi karena dasarnya aku gak terlalu suka orang baru, jadi ya aku gak banyak ngobrol. Cuma kalau gak sengaja mata kita ketemu, aku senyumin gitu doang. Habis itu tibalah waktunya Rio ngomong tujuan dia yang sebenarnya. Kita duduk bertiga. Rio mulai ngenalin Sen ke aku kayak, "War, kenalin, ini teman aku, Sen." Aku jabat tangan dia dan balas, "Oh iya, halo, aku Mawar." Dia ngejabat tangan aku dengan tatapan yang gak lepas dari mata aku. Tatapannya bener-bener ngebuat aku gak nyaman. Udah nih, aku kan lepas jabatan tangannya. Dan Rio mulai ngomong lagi, "Kamu inget kan tadi sebelum jemput aku mau bilang aku mau ngomong sesuatu sama kamu?" Aku jawab, "Iya, kenapa?" "Jadi gini, War, sekarang kamu udah kenal sama Sean. Kita juga udah ngabisin waktu hampir seharian sama-sama. Menurut kamu Sean orangnya gimana?" "Nggak tahu, orang dari tadi aku berdua terus sama kamu, kenapa?" Di sini aku mulai gak nyaman karena si Rio tuh seakan-akan kayak berusaha ngedeketin aku sama si Sen. Yang ada di pikiran aku waktu itu kayak, anjir lah, nggak ditembak nih berarti gua. Waktu itu si Rio mungkin udah ngeh kalau nada bicaraku udah mulai tinggi. Jadi dia mulai ke tujuan dia yang sebenarnya. Aku bilang sama kamu kalau aku mau ngomong sesuatu. Tapi sebenarnya bukan aku yang mau jelasin semuanya, tapi biar si Sen aja yang ngejelasin. Aku di situ mulai bingung dong. Rasanya kayak diinterogasi, tau gak sih bang? Gak nyaman banget. Banyak banget pikiran buruk yang mulai muncul di otak aku. Aku ngeliatin Sean yang dari tadi nunduk, dan aku tanya, "Kenapa?" "Ngomong aja, gak apa-apa." Di situ aku udah pasrah banget karena kayak hal baik apa yang bakal terjadi kalau situasi udah gak enak kayak gini kan. Ayo, siapa yang mikir mereka sebenarnya pasangan gay? Angkat tangan. Enggak guys, mereka bukan pasangan gay. Aku awalnya juga mikir kalau wah udah nih selesai, mereka pasti pasangan. Tapi ternyata si Sen ini mulai ngomong, "War, sebelumnya maafin gua, maaf banget." Aku nanya, "Maaf buat apa? Emang kamu ngapain?" Dia mulai ngejelasin semuanya kalau orang yang dari awal chatan sama gua itu adalah dia, si Sen ini. Jadi singkatnya, Sen make foto dan semua biodata Rio buat main dating apps dan match lah sama gua. Alasan dia lama buat akhirnya mutusin ketemu sama aku adalah karena dia butuh waktu buat ngejelasin semuanya ke Rio dan minta Rio nemuin aku dengan segala rencana yang Sen buat. Rio bilang waktu itu dia juga kaget dan gak nyangka kalau Sen bakal senekat itu. Rio awalnya gak mau karena Rio mikir, ngapain aku harus nemuin orang yang bahkan gak Rio kenal dan harus pura-pura udah kenal selama hampir 4 bulan. Rio bilang waktu itu udah nolak Sen banget, tapi pas Sen bilang dia insecure karena penampilannya dan mikir aku pasti bakal jauhin dia karena fisik dia, Sen juga bilang sama Rio kalau Sen seneng bisa chatan sama aku, ngerasa nyaman, seneng karena akhirnya dia punya temen cewek yang bisa dia chatan karena dari dulu dia gak pernah ngerasain itu. Dan juga Sen bilang dia udah suka sama aku bahkan hanya dari chatan. Jadilah si Rio luluh dan mutusin buat bantuin si Sen. Kalau Bang Andi nanya, emang kalian gak pernah video call atau telepon? Jawabannya enggak, karena aku tipe orang yang gak suka telepon dan video call. Aku jelasin sistemnya, oke. Jadi yang selama hampir 1,5 tahun kita berhubungan, chatan sama aku tuh si Sen. Tapi kalau ketemu itu jadi tugasnya si Rio. Jadi kalau semisal aku ngajak ketemu Rio, Sen bakal konfirmasi dulu ke Rio dia bisa apa enggak, baru disalurin ke aku. Kalau misal si Rio pengen aku nemenin dia kemana, Rio bakal ngomong ke Sen buat nyampein ke aku. Rio bilang first time kita ketemu dia gak tahu harus apa dan intinya tugas dia cuma ngewakilin Sen doang. Dan gak nyangka kalau itu berjalan dengan baik dan Rio juga nyaman sama aku. Jadi awalnya dia gak nerima tugas dia, tapi lama-lama dia mulai nyaman juga. Jadilah hubungan kita berjalan hampir 1 tahun. Kalau kalian bertanya-tanya juga, emang gak ada bedanya? Atau keceplosan gitu? Jawabannya adalah ada. Tapi ya gak menonjol banget. Dan si Rio juga langsung ngejelasin, makanya aku gak ada curiga apapun. Waktu mereka udah ngejelasin semuanya, aku gak tahu mau ngapain di situ. Aku cuma diem sambil natap muka mereka berdua karena mikir, gue ditipu 1,5 tahun. Sen mulai ngomong kalau misal dia ikhlas kalau akhirnya aku dan Rio jadian beneran. Itu kenapa dia mau ngejelasin semuanya hari ini. Dan kalian kira semuanya sampai di sini aku dan Rio bakal jadian dan hidup bahagia? Enggak.
Rio bilang kalau dia sebenarnya gay anjir. Dia bilang si Sen juga udah tahu kalau Rio itu gay, makanya dia fan-fan aja nyerahin tanggung jawab pura-pura ini ke Rio. Karena Sen tahu Rio nggak mungkin suka dan bakal ngerebut aku, tapi Sen perhatiin si Rio kok makin lama makin nyaman sama aku dan jadi dia berusaha buat mengikhlas. Aku nggak bisa jawab apa-apa bang. Udah lemes banget. Bodoh-bodohin diri aku sendiri dalam hati. Bodoh kamu, bodoh aku, dasar aku bodoh, aku bodoh. Udah terlanjur jatuh cinta sama si Rio, tapi aku sama Rio juga nggak mungkin bakal jadi karena Rio itu gay. Dan alasan dia memperlakukan aku dengan sangat baik. Aku diperlakukan seperti seorang ratu. Dan dia sangat tahu apa yang disukai sama dibenci cewek pada umumnya karena dia itu boti. Jadi kita berhubungan seperti lesbi tapi dalam beda jenis. Satu hal yang gue notice di dia benar kayak pasangan yang sangat perfect buat siapapun wanita di dunia ini. Gak lebay bang, sumpah. Tapi emang nggak ada cacat itu. Dari fisik, perhatian, tingkah laku, semuanya sempurna sebelum aku tahu yang sebenarnya. Jadi pembelajaran pada kisah aku ini adalah nggak ada yang namanya pasangan sempurna di dunia ini. Sudah bang Adi, saya capek ngetik. Terima kasih semua yang udah mau bacain kisah bodoh hidup saya. BTW saya habis itu gak berhubungan sama sekali sama mereka berdua lagi. Aku langsung cut off semuanya karena mikir udah cukup harga diri gue diinjek-injek selama 1,5 tahun. Bye bye. Terima kasih atas emailnya by the way. Terima kasih banyak atas waktu luangnya kawan-kawanku sekalian. Terima kasih banyak sudah hadir pada malam hari ini. Sepertinya malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga cerita pada malam hari ini bisa membuat kita semua happy lagi menjalani kehidupan. Mohon diingat, kehidupan itu berat ya. Meskipun gak akan seberat cerita-cerita yang tadi, tapi ada beratnya lah, ada beratnya. Terima kasih banyak atas waktu luangnya.